Hagi, Hagi di mana? Hagi. Jangan apa-apakan ibuku. Film diawali di Jakarta pada tahun 2015. Diperlihatkan seorang supir taksi yang bernama Panji. Ia mengantarkan seorang suster yang bernama Siti yang akan ke panti jompo tempat ia bekerja. Panji sempat bertanya pada Siti, apa panti jompo itu khusus untuk orang kaya? Suster Siti terlihat tidak suka dengan pertanyaan itu dan mengatakan kalau itu bukan urusannya. Ternyata Panji berniat untuk memasukkan ibunya ke panti jompo. Sesampainya di sana, Suster Siti memberi nasihat kepada Panji. Kalau memasukkan ibu sendiri ke panti jompo sama dengan saat ibu melahirkanmu, lalu meninggalkanmu begitu saja. Suster Siti juga meminta Panji untuk memikirkan perkataannya, bahwa tidak ada orang tua yang layak ditinggalkan anaknya. Tak lama kemudian ada seorang suster keluar, ia bernama Naya. Ia menyambut Panji. Suster Naya bertanya umur ibu Panji dan kerjanya. Panji mengatakan kalau ibunya berumur 70 tahun. Namun kondisi pemikirannya yang sering lupa. Pekerjaan ibu Panji sebelumnya adalah sebagai tukang masak. Di sini Suster Naya ingin membantu Panji agar ibunya bisa masuk ke panti jompo itu. Scene kemudian berpindah ke rumah susun, di mana Panji tinggal bersama istrinya yang bernama Rara, anaknya yang bernama Hagi, dan ibunya bernama Ranti. Panji dan Rara sempat berbeda pendapat, karena Rara tidak setuju kalau ibu mertuanya dititipkan di panti jompo. Namun Panji mengatakan kalau panti jompo itu gratis dan kelihatannya baik-baik saja. Namun mereka sedikit merasa aneh karena panti jompo itu khusus untuk orang kaya saja. Tapi mereka mau menerima ibu Panji, walaupun ibu Panji memiliki daya ingat yang kurang bagus. Di sini ibu Panji mendatanginya dan mengatakan bahwa ia sangatlah menyayangi Panji dan mengaku bahwa ia sangat senang tinggal bersama Panji setelah suaminya meninggalkannya. Saat Panji dan Nara sibuk mengobrol tentang si ibu yang akan dititipkan di panti jompo, di saat yang sama si ibu diam-diam membawa Hagi entah kemana. Panji dan Nara pun panik. Mereka berpencar untuk mencari ibu dan Hagi. Ternyata ibu Ranti membawa Hagi ke loteng rumah susun yang tidak ada pagarnya. Ibu Ranti lalu mendudukkan Hagi di kursi tepi tembok. Sementara penyakit lupanya tiba-tiba kambuh dan meninggalkan Hagi sendirian di sana. Di sisi lain, Panji dan Nara yang masih mencari Hagi mendengar suara ibu yang bersenandung di rumah mereka. Panji dan Nara pun menemuinya dan menanyakan keberadaan Hagi. Awalnya Ibu Ranti tidak mengetahui siapa itu Hagi. Namun setelah dibentak oleh Panji, lalu ia mengatakan kalau ia tadi pergi ke atas. Mereka yang mendengar itu dengan cepat berlari ke atas. Beruntungnya Nara dengan cepat menemukan Hagi. Ibu Ranti yang melihat itu akhirnya ingatannya kembali dan ia merasa bersalah telah meninggalkan Hagi di sana. Singkat cerita, keesokan harinya Panji akhirnya mengantarkan sang ibu ke panti jompo. Saat ibunya dibawa oleh Suster Naya, Panji berkenalan dengan seorang pria yang bernama Bambang, yang ternyata sudah terlebih dulu menitipkan ibunya di panti itu. Bambang yang mengetahui kalau Panji akan menitipkan ibunya di tempat itu, menyuruhnya untuk segera mengurungkan niatnya. Bambang merasa ada yang tidak beres dengan panti itu, karena ia telah menitipkan ibunya berminggu-minggu di panti itu, dan merasa menyesal karena telah menitipkan ibunya di sana. Ibu Bambang ternyata hanya bekerja sebagai tukang bersih rumah. Dan anehnya, panti jompo khusus orang kaya itu mau menerima ibunya di sana. Lalu kemudian Suster Siti pun keluar dari dalam ruangan. Bambang pun meminta Suster Siti untuk dipertemukan dengan ibunya, karena hari ini adalah jadwal jenguk yang dijanjikan.
Namun, Suster Siti mengatakan kalau ibunya sedang istirahat dan menyuruhnya untuk datang malam hari saja. Bambang yang kesal mendengarkan itu memutuskan pergi. Bambang kembali mengingatkan Panji untuk membawa ibunya pulang. Tak lama kemudian, Ibu Ranti yang telah diajak berkeliling mengaku bahwa ia sangat senang berada di panti itu. Ternyata Panji membohongi ibunya dengan mengatakan kalau ibunya akan bekerja sebagai tukang masak di panti itu. Ibu Ranti yang sudah mengetahui maksud anaknya merasa sakit hati, namun ia tetap memohon agar tidak meninggalkannya di sana. Tapi Panji terpaksa melakukan itu karena menurutnya ibunya membahayakan keselamatan Hagi. Ibu, Saat dalam perjalanan pulang, Panji dan Nara menyadari kalau perbuatan mereka adalah salah dan merasa jadi anak yang durhaka kepada sang ibu. Malam harinya, Panji kembali ke panti jompo. Namun setelah ia masuk, keadaan di dalam sangatlah sepi. Panji memeriksa satu persatu kamar di sana untuk mencari keberadaan ibunya. Bersamaan dengan itu, lampu pun tiba-tiba padam. Panji kemudian mendengar suara ibunya di salah satu kamar. Setelah membuka pintu kamar itu, ternyata sang ibu telah siap dieksekusi oleh seseorang. Namun itu semua hanyalah mimpi buruk Panji. Panji yang memiliki firasat tidak enak akhirnya memutuskan untuk menjemput kembali sang ibu. Sesampainya di panti itu, keadaan di dalam sangatlah sepi. Saat Panji mengecek kamar satu persatu, ia tiba-tiba mendengar suara ramai-ramai yang berasal dari satu ruangan. Di ruangan itu, Panji melihat beberapa orang kaya yang sedang bercengkrama. Suster Naya pun kemudian keluar dan menanyakan alasan Panji kembali ke panti itu. Panji mengatakan kalau ia mau menjemput ibunya dan membatalkan ibunya dititipkan di sana. Ia juga merasa menyesal dan harusnya ia sendirilah yang merawat ibunya. Suster Naya berusaha untuk meyakinkan Panji kalau di hari pertama rasa bersalah memang sering muncul. Dan menurutnya itu hal yang normal. Panji juga harusnya berpegang teguh sama niat awalnya dengan memasukkan ibunya ke panti jompo. Lalu untuk orang-orang itu, Suster Naya mengatakan bahwa mereka adalah anak dari penghuni panti itu. Panji yang mendengar itu pun akhirnya luluh dan memutuskan untuk kembali pulang. Namun di tengah jalan, Panji berubah pikiran dan diam-diam ia menyelinap masuk ke panti itu. Panji masuk lewat pintu belakang dan untungnya ia tidak ketahuan oleh orang-orang kaya itu. Tak berselang lama, Panji mendengar orang-orang tersebut akan bubar. Panji segera bersembunyi masuk ke dalam salah satu kamar. Saat pemilik kamar masuk ke kamarnya, Panji segera bersembunyi di dalam lemari. Ia hampir saja ketahuan karena HP-nya sempat bunyi. Namun jam panti itu tiba-tiba bunyi yang membuat fokus orang itu teralihkan. Orang itu kemudian memakai jubah hitam yang dihiasi lampu berwarna merah. Panji yang awalnya berpikir akan ketahuan, ternyata orang itu masuk ke pintu rahasia di balik lemari. Panji penasaran, ia mengikuti orang itu. Di sana ia melihat Bambang yang sudah diikat. Saat akan menyelamatkannya, tiba-tiba orang kaya itu datang dan akan membawa Bambang. Sementara Panji bersembunyi dan bergelantungan di bawah ranjang Bambang. Mereka pun akhirnya membawa Bambang ke suatu ruangan, di mana Panji melihat bahwa orang-orang kaya itu telah memiliki sekte yang sesat. Bambang akhirnya dipertemukan dengan ibunya. Salah satu di antara mereka lalu membuka tirai yang terlihat dua sosok makhluk mengerikan yang menyerupai laba-laba. Bambang dan ibunya kemudian diletakkan ke sosok itu dan kepala mereka ditusuk kaki laba-laba itu. Namun sang ketua sekte mengatakan bahwa Bambang tidak rela. Ketua sekte meminta pembisik untuk mempengaruhi Bambang. Pembisik itu mengatakan pada Bambang, "Lepaskan."
Ibumu telah membesarkanmu, telah menghabiskan masa mudanya. Izinkan dirimu memberikan apa yang kau ambil darinya. Jika tidak, maka kalian berdua akan celaka." Setelah itu, laba-laba pun melakukan tugasnya kembali, dan akhirnya diketahui kalau hal itu adalah sebuah cara untuk menukarkan jiwa muda dan tua antara anak dan ibunya. Ibu Bambang terlihat muda kembali, sementara Bambang menjadi tua, keriput, dan kering. Di sisi lain, Panji yang melarikan diri tidak sadar kalau ponselnya terjatuh. Ketua sekte lalu mengatakan pada Ibu Bambang kalau ia sudah kembali muda, dan balas budi yang diminta hanyalah merawat panti jompo itu. Hal itu sejalan dengan pekerjaan Ibu Bambang yang seorang tukang bersih-bersih. Lalu kemudian ponsel Panji yang terjatuh tadi tiba-tiba bunyi. Ketua sekte pun menyuruh mereka menangkap pemilik ponsel itu. Panji yang bersembunyi ditemukan oleh salah satu dari mereka. Namun dia adalah Suster Siti. Suster Siti memarahi Panji karena tidak mendengarkan perkataannya waktu itu, agar ibunya tidak dibawa ke panti itu. Panji pun menanyakan makhluk apa yang ia lihat tadi. Akan tetapi Siti juga tidak tahu itu makhluk apa. Namun yang pasti kegunaan makhluk itu untuk mentransfer jiwa manusia dan nafasnya juga berbahaya karena mudah terbakar. Orang-orang kaya itu aslinya adalah orang tua kaya raya yang memilih panti itu. Dan itulah alasan mereka memilih Ibu Bambang dan ibunya Panji, karena mereka mau seorang budak yang mengurus keperluan mereka. Diketahui juga Suster Siti sebenarnya adalah orang tua yang berumur 103 tahun. Dan untuk anak yang dikorbankan berubah menjadi sosok mengerikan yang disebut buangan. Siti kemudian menyuruh Panji untuk mencari ibunya dan secepatnya keluar dari tempat itu sebelum semuanya terlambat. Bersamaan dengan itu, pembisik menyuruh salah satu buangan untuk mencari Panji dan memakannya. Siti kemudian memberikan jubahnya kepada Panji karena merasa Panji sangat mirip dengan anaknya. Makhluk buangan itu sebenarnya buta dan hanya mengenali bau incarannya. Dengan memakai jubah itu, makhluk buangan tidak akan mencium bau Panji, melainkan bau Siti. Singkatnya, Panji mencari ibunya, tidak sengaja bertemu dengan makhluk buangan. Akan tetapi, karena Panji telah memakai jubah, makhluk itu tidak mencium bau Panji. Lalu, Panji berhasil menemukan ibunya di salah satu kamar. Ibunya diikat pakai kunci. Namun saat Panji mengambil kunci untuk melepaskan ibunya, tiba-tiba lampu jubah itu mati. Setelah lampu jubah itu hidup kembali, Panji dikagetkan oleh makhluk buangan itu yang tepat di depannya, yang sudah siap untuk menyerang Panji. Di sini, Suster Siti mengorbankan dirinya demi menyelamatkan Panji dan ibunya. Lalu, Panji membawa ibunya. Saat sudah dekat dengan pintu keluar, Panji harus tertangkap oleh penghuni panti itu. Para penghuni panti itu lalu membawa Panji dan ibunya ke tempat transfer jiwa. Lalu saat proses transfer jiwa, Panji nyatanya tidak rela. Jiwanya diberikan kepada ibunya. Untuk itulah pembisik kembali melakukan tugasnya. Pembisik itu mengatakan lepaskan. Ini adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan ibumu. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Keluargamu akan kami jaga. Kamu akan tumbuh dan hidup terus di dalam tubuh ibumu. Lepaskan, jika tidak maka kalian berdua akan celaka. Saat dalam proses, Ibu Ranti berpesan kepada Panji untuk tidak merelakan dirinya. Ia menyuruh Panji untuk pulang dan membahagiakan istri dan anaknya. Di sini, Panji lalu mengeluarkan korek api miliknya dan membakar tempat itu. Percikan api itu sangat cepat menyebar karena terkena nafas makhluk yang mengerikan yang ada di sana. Panji berhasil keluar, namun si ibu tidak berhasil ia selamatkan. Semua penghuni panti itu pun terbakar. Film pun selesai. Semoga kalian suka dengan filmnya ya guys. See you next video. Bye-bye.